Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini kita akan membahas berkenaan dengan BBM Auma lagi, dan kita akan sharing sekaligus kita menjawab pertanyaan dari teman kita yang sudah masuk. Ada beberapa tentang pertanyaan yang sama. Jadi semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan juga menambah kepahaman lagi untuk teman-teman lainnya. Oke, sebelum kita bahas ke pembahasan, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain. Nah sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi menarik yang berguna untuk kita semua. Mari kita simak dulu informasi berikut ini. Hoki Ekstra dari XM sudah dimulai. Periode promo dimulai dari 28 Januari sampai dengan 28 Februari 2025. Bonus deposit 100% hingga 500 US dollar untuk meningkatkan modal trading Anda. Promo ini berlaku untuk semua klien XM, baik yang baru maupun yang lama, dan eksklusif hanya untuk Indonesia. Gimana cara klaimnya? Nah, cara klaimnya cukup mudah. Langkah pertama, silahkan login ke halaman member area Anda. Langkah kedua, lakukan deposit ke akun real dan bonus 100% akan langsung masuk. Belum punya akun? Nah, daftar sekarang juga dan verifikasi akun XM Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini, klik link di bawah untuk memulai trading dengan modal yang ekstra. Oke, ekstra dari XM, trading lebih untung, lebih hoki. Tunggu apa lagi? Klik link yang ada pada deskripsi untuk memulai. Oke, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan kesempatan yang ada. Sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan. Nah, di sini kita baca pertanyaan yang sudah masuk melalui link Saweria. Kita utamakan ya karena mudah dalam memfilter. Oke, pertanyaannya, salam Bang Zul. Mohon bantuannya untuk meluruskan kesalahan saya. Saya lihat hari ini Gul ada re-entry buy di H4 dan sudah sesuai SOP seperti yang Bang Zul share di channel Telegram. Salah satu ada momentum sell tapi tidak break 550, cuma reject saja. M15 ada CSM buy. Apakah momentum H1 itu membuat re-entry buy H4 terbatal? Bukankah Bang Zul bilang re-entry buy H4 valid kalau M15 muncul CSM buy? Tapi kenapa terbatal ya Bang, malah turun terus? Thanks. Ini pertanyaan dari Bang Muhammad Azmi pada tanggal 6 ya. Sebentar lagi kita akan coba lihat di chat. Dan pertanyaan yang sama juga ada beberapa yang menanyakan ya di Telegram. Mimin di sini masih save. Nah, hari ini lebih clear tanggal 6 juga. Ini bisa menyertakan dengan screenshot ya. Selamat malam Cik Guzul, mau tanya ada apa yang salah? Saya hari ini dapat re-entry goal H4 buat re-entry H1 CSM sell tapi tidak break 550. Apakah memang seperti ini kasusnya atau itu setup terbatal? M15 ada CSM sell 2 kali. Oke, lebih kurang pertanyaannya sama ya seperti yang ditanyakan oleh Bang Ahmad ya. Nah, dengan goal dari entry buy di H4 yang sesuai dengan SOP. Oke, kita buka chat biar lebih mudah dalam kita praktekkan dan kita cari kekeliruan untuk dapat kita cari sesuatu yang bisa kita gunakan untuk kedepannya. Oke, di sini kita buka dan kita cari goal di H4 ya. Oke, sekarang kita coba cari tanggal 6 ya. Tanggal 6 di entry 4. Oke, di kawasan ini ya, kita coba lihat pertanyaan yang lain ya di kawasan re-entry H4. Oke, di sini kita udah dapat tanggal 6 mungkin di area ini ya.
tanggal 6, ya ini tanggal 6, area reentry di kawasan MA5 MA10 ya, mungkin yang turun ini yang terbatal. Oke, sekarang kita coba cari konfirmasinya dengan time frame bawah. Oke, di kawasan ini rejection MA50 ya, di kawasan ini reject MA50 dan ini yang dikatakan tadi muncul momentum ya di time frame satu. Kawasan ini reentry MA5 MA10 di H1 reject MA50 reverse retest di M15. Kita coba lihat apakah ada CSAK yang mendukung re-entry time frame H4. Oke, di sini kalau kita lihat tidak ada CSAK, yang ada momentum. Oke, jadi kalau kita mau entry di CSAK di sini kita tidak dapat entry. Oke, tidak ada CSAK ya, kalau kita ikuti rule kan seharusnya kita entry dari CSAK. Nah, pertanyaan tadi juga M15 muncul momentum buy. Oke. Oke. Ini sudah paham pertanyaannya. Oke, di sini kalau kita bilang momentum ini memvalidkan re-entry daripada time frame H4 ya di kawasan ini. Oke, momentum yang ini baru ada kekuatan apabila di time frame kedua H1-nya harus memuat arah kukuh, dan di sini tiada arah kukuh. Oke, jadi di sini tiada arah kukuh, sehingga kalau kita sebut misalnya ini momentum buy ini memvalidkan, katakanlah kita buy di area sini, maka kita akan terkena stop loss ya. Dari awal kita tidak dapat entry karena di sini tidak ada CS arah kukuh kalau mengikuti SOP yang ada di channel Telegram kita ya. Karena kalau SOP yang ada pada Telegram channel yang Mimin bagi, time frame ketiga kita menunggu arah kukuh yang mendukung time frame pertama. Memang iya, yang memvalidkan re-entry time frame pertama adalah momentum di time frame ketiga. Nah, re-entry ini perlu diperhatikan juga ya, datang dari apa? Di sini bukan lagi datang dari momentum ya. Lihat yang ini murni daripada momentum re-entry. Nah, ini ada momentum, ada re-entry di pertemuan mid BB. Ini ada momentum, ada re-entry. Nah, yang ini datang bukan daripada momentum, tapi datang daripada memenuhi ciri-ciri market hilang volume walaupun belum valid, sehingga dia berpotensi turun ke kawasan min BB. Nah, sebab itu di time frame kedua muncul momentum pertama. Di sini muncul momentum pertama, kemudian di sini muncul momentum yang kedua. Nah, momentum yang ini kita perhatikan di time frame pertama tidak membuat arah kukuh yang jelas, tetapi ada sedikit close ya. Kemudian market naik balik. Kenapa hal ini bisa berlaku? Karena sebenarnya di daily masih kawasan reject MA5 loop, masih belum ada reverse. Close yang ini baru jadi reverse karena trennya masih kuat nih, zone zero loss ya. Dan di H4 penurunan atau retrace di H4 kita bisa melihat peranan dan fungsi daripada MA50. Nah, sebelumnya kita sudah bahas, kita cari re-entry yang kuat, perhatikan jarak candle dengan MA50. Di video sebelumnya Mimin sudah bahas. Nah, kalau misalnya di re-entry ini, nah di sini MA50-nya agak jauh ya, re-entry-nya, apalagi datang bukan dari momentum. Nah, ini harus hati-hati. Dia akan datang sekurang-kurangnya ke mid BB. Ya, sekurang-kurangnya ke mid BB. Baru dia naik kembali.
Kalau ada arah kuku yang jelas yang membuat momentum di time frame kedua, mungkin destinasinya akan sampai ke kawasan low BB seperti yang telah berlaku di sini. Ya, ini ada arah kuku yang jelas. Di sini kurang jelas arah kukunya sehingga naik kembali. Bisa disebut di sini reentry pertemuan BB. Oke. Nah, itu yang pertama, reentry di sini belum memenuhi SOP karena di time frame bawahnya, time frame atau time frame ketiga tidak ada arah kuku. Jadi kita tidak mendapatkan entry ya yang mengikuti reentry daripada H4. Nah, dari sini kita sudah dapat gambaran dan jawaban ya. Pertama, reentry ini bukan datang daripada momentum. Kedua, perhatikan jarak MA dengan MA50, candle MA5, MA10, dan keadaan MA50 yang mau keluar low BB. Ya. Nah, ini berpotensi retrace-nya kuat. Ya, apalagi tandanya di time frame kedua ada momentum di sini. Jadi harus hati-hati. Ya, kalau kita ingin menyatakan memvalidkan reentry H4 yang tadi dengan momentum di time frame ketiga, momentum yang mana yang ini? Apakah momentum ini membuat arah di time frame kedua? Kan tidak. Jadi di sini pun menjadi penghalang antara reentry mid BB. Oke, sama halnya seperti momentum yang ini. Apakah di H4 membuat arah yang jelas? Tidak. Ini masih melawan tren. Jadi sebaiknya kita ikuti buy dulu, tetapi di kawasan mid BB kalau reentry yang bukan datang daripada momentum lagi. Ya, berpotensi datang kepada mid BB. Di sini kita tunggu reentry buy sekurang-kurangnya. Kalau di time frame kedua tidak di kawasan MA50 ataupun sudah break MA50 seperti ini, ya, kita tunggu satu reverse atau kita tunggu MHV sebagusnya karena ada momentum. Nah, kalau kita tidak diberikan MHV, kita bisa lihat M15, kita tunggu momentum untuk mendukung setup time frame pertama reentry. Ini ada momentum. Oke, apakah momentum ini membuat arah? Membuat arah di time frame H1. Setelah membuat arah, kemana destinasinya? Ke kawasan top BB. Tidak membuat momentum turun lagi. Oke, semoga bisa jelas kenapa reentry ini reentry yang lemah. Ya, reentry ini adalah reentry yang lemah sebab bukan dari momentum dan jarak candle dengan EMA50 sudah jauh. Hingga berpotensi reentry ini akan terbatal. Tanda awalnya di time frame kedua ada momentum pertama, ada momentum awal. Oke, ada momentum awal walaupun sampai di sini reject di kawasan low BB. Kita kalau nggak ada arah kuku di time frame ketiga, kita bisa memanfaatkan Fibo Musang. Nah, bagi yang belajar Fibo Musang, yang mau belajar Fibo Musang, kita bisa cari peluang. Misalnya di sini nggak ada arah kuku, kita bisa lihat seawalnya di time frame M5, kita lihat pola CB1 ataupun dominan. Nah, di sini kalau kita lihat ada satu dominan break, ya, ada 1-2 candle yang break, biris yang terakhir. Nah, di sini sekaligus menjadi arah kuku, kita bisa tarik Fibo dari close body ke shadow. Ini. Ya, jadi kita bisa entry awal di sini, SL kita di bawah. Dan kalau kita entry awal di situ, kita dapat sampai V2. Ya, video tentang Fibo Musang Mimin sudah pernah bahas. Memang di SOP kita tidak ambil ini karena Mimin tahu tidak semuanya mau menggabungkan dengan Musang. Ada yang mau menggabungkan dengan benar-benar pure BBMA dan menunggu arah kuku. Itu nggak apa-apa.
atur gimana mudahnya, yang penting bisa profit. Cukup dengan BBMA saja pun sudah oke. Nah, cuman kadang-kadang ya seperti ini. Kita di time frame ketiga tidak mendapatkan arah kukuh di re-entry ini. Kalau kita mau memaksa untuk masuk, walaupun kita udah tahu di time frame atasnya ini re-entry bukan lagi datang daripada momentum, dan jarak candle dengan EMA 50 sudah agak jauh, dan EMA 50 sudah berdekat-dekatan dengan low BB seperti ini. Oke, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Selalu ada retrace, walaupun tidak, kadang-kadang hanya sampai di mid BB seperti yang berlaku ini. Hanya sampai mid BB naik kembali. Oke, semoga dapat dipahami ya tentang pertanyaan Bang Muhammad Azmi ya. Pengenaan goal ini tanggal 6 ya, sama seperti yang tadi ya. Semoga bisa mendapatkan jawaban ya dari apa yang kita sharing barusan, termasuk juga Bang, ini juga saya lupa, setelah tidur namanya lupa ya, ujungnya namanya Boy ya. Ini ada contohnya di kawasan re-entry dan kawasan reject M50. Nah, di sini M15 tidak membuat arah, langsung jadi momentum. Oke, semoga bisa dipahami ya tentang perkongsian kali ini. Meskipun pembahasan ini agak mirip-mirip seperti video sebelumnya ya. Mimin sudah bahas video sebelumnya, agak-agak mirip, tapi karena pertanyaan yang ada beberapa ya, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sama yang masuk ke Telegram ya. Kemudian yang paling mudah Mimin filter ya dari link Saweria ya. Ya, semoga buat Bang Muhammad Azmi bisa terjawab, dan buat Bang Boy ya dan kawan-kawan yang lain juga bisa mendapat jawaban dari re-entry terbatal pada H4 yang ini. Oke, ini memang betul kawasan re-entry, tapi datangnya bukan lagi daripada momentum. Di sini momentum. Kemudian dia sudah naik, sudah lemah, turun kembali. Nah, re-entry ini re-entry yang lemah. Berbeda dengan yang ini, momentum re-entry. Oke, ini perhatikan, dia datang bukan lagi momentum. Kalau datang bukan daripada momentum, nah kita harus pantau di kawasan mid BB. Ya, sebagusnya di kawasan mid BB, di time frame kedua pun berada di kawasan extreme diamond, itu lebih clear, lebih bagus. Cuman kalau momentum sebaiknya kita tunggu MHV. Kita validkan lagi cara memvalidkan MHV. Ya, cara memvalidkan extreme diamond MHV Mimin juga sudah bahas di lain video. Ya, coba cari misalnya seperti ini dari entry, kemudian kita cari di H1. Nah, misalnya ini momentum kan break EMA 50 di kawasan ini, reverse retest. Kalau ini kita anggap ekstrim, apa yang memvalidkan ekstrim di time frame ketiga akan berlaku. Nah, akan berlaku ekstrim. Ini ekstrim, tipe wajib, gagal MAV, di sini baru berlaku MAV, ada arah. Nah, kalau kita masuk di sini, ini kawasan MAV. Kita bisa masuk di kawasan ini yang mengikuti re-entry H4. Tapi kalau lebih cantik lagi, memang benar-benar MAV, sebab dia break EMA 50. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa memang mudah dalam melihat. Tapi kalau di basic, nah itu yang keliru, banyak terjadi kekeliruan. Nanti buy apa sell, buy apa sell. Nah, seperti ini ya. Ini re-entry daily, kawasan MA5, MA10 di H4 berada di kawasan extreme rejection pada diamond. Yang frame ketiga H1, kalau daily kita tunggu arah kukuh. Nah, ini kemarin pun ada arah kukuh, yang ada MAV di sini. Ya, kalau SOP kita tunggu arah kukuh. Nah, kadang-kadang memang itu
kelemahannya, market tidak selalu memberikan sesuai dengan SOP kita. Nah, tapi kalau kita jenis yang mau memfilter, mau mengikuti, kita akan cari pair lain yang lebih jelas. Tak perlu kita paksakan dengan SOP kita, karena market tidak selalunya mau ikut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, jadi market memang tidak selalu sesuai dengan SOP kita, tapi kita bisa menggunakan peranan dan fungsi BBM Accord ya. Kita bisa menggunakan misalnya time frame pertama dari entry, time frame kedua akan berlaku ekstrim atau MAV, time frame ketiga kita tunggu arah kuku atau momentum. Nah, itu kita Mimin sudah bahas banyak kali di channel ya. Coba dicari. Cuman yang Mimin bagi yang lebih clear memang Mimin bagi SOP Diamond. Entry time frame pertama, time frame kedua berlaku Diamond, time frame ketiga kita menunggu arah. Itu yang jelas, yang mudah untuk dilihat dan mudah untuk diterapkan untuk teman-teman. Bukan berarti SOP lain tidak ada seperti itu ya. SOP lain tetap ada, cuman butuh penjelasan yang agak sedikit rumit ya. Nah, makanya Mimin bagi yang mudah. Nah, contoh di sini ya, ada AUD USD kemarin minggu, ini re-entry mingguan di daily. Nah, ini Extreme Diamond. Oke, Extreme Diamond, time frame H4 menunggu arah. Nah, ini yang jelas. Sini yang jelas seperti SOP ada arah kuku, tarik dari arah ke shadow dan lihat maksimum TP 423. Nah, ini yang sesuai dengan SOP yang benar-benar jelas. Oke, kemudian berlaku pengulangan. Di mana pengulangan? Di top BB H4 atau kawasan ekstrim diamond di H4. Nah, di sini. Ya, kemudian di sini adalah re-entry lanjut daripada arah kukuh daily. Kemudian kita menunggu juga arah kukuh di H1 untuk kita dapat entry di re-entry H1 yang ikut re-entry daily dari Fibo. Nah, kita dapat di IP2 seperti itu. Itu yang sesuai dengan SOP. Nah, SL kita tetap berada di ini atau momentum di time frame kedua. Itu yang sesuai dengan SOP yang jelas. Ya, perhatikan keadaan candle, keadaan BB, keadaan jarak antara candle dengan EMA 50. Apakah dia lemah, apakah dia kuat? Nah, lihat dari kekuatan momentum. Apabila tidak sesuai dengan SOP, tetap bisa digunakan apakah dengan BBM Accord ya. Itu kembali ke masing-masing. Atau mau komitmen dengan satu SOP itu, kalau nggak sesuai tidak entry, cari pair lain. Itu pun boleh. Kamu bikin SOP sendiri juga boleh. Mimin punya beberapa SOP, jadi tidak selalu ikut SOP itu. Oke, itu dia penjelasan singkat berkenaan dengan pertanyaan dari teman-teman ya, berkenaan dengan re-entry goal, kenapa tidak valid atau terbatal. Nah, itu sudah lebih kurang Mimin sudah coba jelaskan ya, semoga dapat diambil manfaat, semoga dapat diperbaiki untuk kedepannya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengkaji, selamat membuat tes, dan salam profit.